Halo, sekarang saya akan coba latihan soal tentang kelipatan persekutuan terkecil untukmu. Setelah saya mengerjakan beberapa contoh soal ini, kamu dapat membuka modul kelipatan persekutuan terkecil dan mencoba memecahkan soal-soalnya sendiri. Jadi, mari kita mulai. Kita ambil contoh kelipatan persekutuan terkecil dari 10 dan 8. Saya akan mencoba dua cara dalam memecahkannya. Cara pertama adalah apa yang saya bilang sebagai faktor persekutuan. Dan menurut saya, cara yang bagus untuk membuatmu memahami apa itu kelipatan persekutuan terkecil. Setelahnya, saya juga akan menunjukkan metode yang lebih ringkas. Faktor persekutuan secara harafiah menuliskan semua kelipatan dari kedua angka dan mencari kelipatan persekutuan terkecilnya. Dimulai dengan perkalian 10, 20, 30, 40, 50, 67, 60, 70, 80, 90, 100, dan seterusnya. Perkalian 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 64, 72, 80, dan seterusnya. Mari kita lihat apakah kita dapat mengetahui kelipatan persekutuannya. Di sini bisa kita lihat 4 dikali 10 adalah 40, sedangkan 8 dikali 5 adalah 40. Jika kita mencoba terus, kita akan melihat 10 dikali 8 sama dengan 80, dan 8 dikali 10 juga sama dengan 80. Jika kita mencoba lebih jauh lagi, kita juga akan melihat bahwa 120 adalah kelipatan persekutuan. Begitu juga dengan 160, 200, dan seterusnya. Tetapi dalam daftar kita, angka 40 dan 80 adalah kelipatan persekutuannya. Dan jika ditanya, yang manakah kelipatan persekutuan terkecilnya? Nah, 40 lebih kecil dari 80. Berarti 40 adalah kelipatan persekutuan terkecilnya. Inilah yang saya sebut sebagai faktor persekutuan. Dan cara yang lebih ringkas adalah faktor prima. Kamu melihat faktor-faktor dari 10, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Dan faktor-faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Apakah faktor persekutuan terbesar dari kedua angka tersebut? Mereka semua berbagi faktor persekutuan angka 1. Setiap bilangan bulat pasti berbagi faktor tersebut. Nah, untuk angka 2, mereka berbagi faktor persekutuan tersebut. Jadi, kita bisa bilang bahwa kelipatan persekutuan terkecil dari 10 dan 8 ini adalah cara yang lebih ringkas yang mungkin masih membuatmu bingung. Saya mungkin akan membuat modul lain untuk menjelaskan cara kerjanya. Tetapi kelipatan persekutuan terkecil dari kedua angka pasti sama dengan kedua angkanya, 8 dikali 10, dan titik ini adalah cara yang indah untuk menulis kali. 8 dikali 10, kemudian kamu bagi dengan faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 10. Nah, 8 dikali 10 sama dengan 80 dibagi dengan faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 8, yaitu 2. Maka jawabannya adalah 40. Secara umum, dalam pikiran saya, dan kamu akan belajar untuk melakukannya dalam pikiranmu juga, saya cenderung melakukannya dengan cara pertama. Tidak perlu mencari faktor persekutuan terbesarnya, lalu mengalihkan angka-angkanya dan membaginya. Karena untuk angka-angka kecil seperti 8 dan 10 atau 2 dan 3 cukup mudah untuk mengetahui kelipatan dan kelipatan persekutuan terkecilnya. Tetapi jika kamu menghadapi angka-angka besar atau kamu sedang membuat program komputer dan melibatkan angka acak, mungkin kamu sebaiknya menggunakan cara kedua. Dan jika kamu ragu, cara kedua selalu berhasil untuk memastikan kamu tidak melewatkan beberapa angka menggunakan metode di sebelah kiri.